Jumpa lagi di channel kami Edukasi dan Budaya Nusantara. Salam sehat untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Dan untuk penonton kami, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya saudara tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saat ini kami akan membacakan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mempermudah saudara mengetahui sebuah informasi, sehingga saudara tidak lagi membaca, saudara hanya menonton dan mendengarkan video kami saja. Saudara bisa mengetahui Peraturan Nomor 39 Tahun 2021. Baik, langsung saja kami akan membacakannya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang bagian A bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bagian B, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuh kembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bagian C, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Bagian D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007. 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2021 nomor 963. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. 2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 3. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Karya ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan atau dipublikasikan. 5. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan atau tercetak. 6. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademik, dan akademik komunitas atau sebutan lain yang setara. 7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pasal 2. Ayat 1. Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Ayat 2. Nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bagian A, kejujuran, bagian B, kepercayaan, bagian C, keadilan, bagian D, kehormatan, bagian E, tanggung jawab, bagian F, keteguhan hati. Pasal 3. Integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ditunjukkan untuk bagian A, menjaga budaya akademik di perguruan tinggi. Bagian B, membina sivitas akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik. Bab 2. Pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Pasal 4. Pembinaan pelaksanaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi dilakukan oleh bagian A, perguruan tinggi, bagian B, kementerian. Pasal 5. Ayat 1. Pemimpin perguruan tinggi
bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Ayat 2. Pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui bagian A. Perumusan kebijakan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Bagian B. Penetapan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Bagian C. Sosialisasi peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Bagian D. Internalisasi nilai integritas akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan. Pasal 6 Ayat 1. Peraturan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah paling sedikit memuat bagian A. Ruang lingkup integritas akademik meliputi 1. Pencegahan, 2. Pembinaan, 3. Penanggulangan, bagian B. Jenis pelanggaran, bagian C. Tingkat pelanggaran, bagian D. Kelembagaan penegakan integritas akademik, bagian E. Prosedur penegakan pelanggaran integritas akademik, bagian F. Sanksi. Ayat 2. Peraturan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapatkan persetujuan dari Senat. Pasal 7. Sosialisasi peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf C dilakukan pemimpin perguruan tinggi kepada sivitas akademika paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Pasal 8 ayat 1. Pembinaan oleh kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B dilakukan dalam bentuk fasilitas perguruan tinggi untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Ayat 2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit dalam bentuk bagian A. Sosialisasi, bagian B. Bimbingan teknis. Bab 3. Pelanggaran dan tata cara pelaporan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi. Bagian ke-1. Pelanggaran. Pasal 9. Pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terdiri atas bagian A. Fabrikasi, bagian B. Falsifikasi, bagian C. Plagiat, bagian D. Kepengarangan yang tidak sah, bagian E. Konflik kepentingan, bagian F. Pengajuan jamak. Pasal 10 ayat 1. Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A merupakan pembuatan data penelitian dan atau informasi fiktif. Ayat 2. Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B merupakan perekayasaan data dan atau informasi penelitian. Ayat 3. Plagiat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C merupakan perbuatan bagian A. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Bagian B. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain
walaupun menyebut sumber. Bagian C. Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Ayat 4. Kepengerangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf D merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa. Bagian A. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Bagian B. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya. Bagian C. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Ayat 5. Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu. Ayat 6. Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf F merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah. Pasal 11 ayat 1. Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dikategorikan dalam tingkat bagian A ringan, bagian B sedang, bagian C berat. Ayat 2. Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran integritas akademik oleh pemimpin perguruan tinggi. Bagian kedua, tata cara pelaporan. Pasal 12 ayat 1. Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai integritas akademik. Ayat 2. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan bukti yang relevan. Ayat 3. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi disampaikan kepada menteri. Ayat 4. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diduga dilakukan oleh sivitas akademika selain pemimpin perguruan tinggi disampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi. Ayat 5. Perguruan tinggi menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan penyelenggaraan terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 6. Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan dari Senat. Pasal 13 ayat 1. Pemimpin perguruan tinggi menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang dilakukan oleh sivitas akademik. Ayat 2. Dalam hal pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 bulan terhitung sejak laporan diterima, menteri memberikan pembinaan kepada pemimpin perguruan tinggi.
Pasal 14 ayat 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 berupa: bagian A, perintah kepada pemimpin perguruan tinggi untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik. Bagian B, pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik. Bagian ketiga, pemeriksaan. Pasal 15 ayat 1. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip: bagian A, keadilan; bagian B, kejujuran; bagian C, kecermatan; bagian D, keseimbangan; bagian E, transparansi. Ayat 2. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Perguruan Tinggi. Ayat 3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Senat kepada pemimpin perguruan tinggi. Bagian keempat, pengenaan sanksi. Pasal 16 ayat 1. Sivitas akademika yang terbukti melanggar nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenai sanksi oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat. Ayat 2. Pemimpin perguruan tinggi yang terbukti melanggar nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Ayat 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada ayat 2 dikenakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan kepada pemimpin perguruan tinggi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara. Pasal 17 ayat 1. Pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang dilakukan oleh mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa: bagian A, pengurangan nilai atas karya ilmiah; bagian B, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; bagian C, pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa; bagian D, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; bagian E, pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; bagian F, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Ayat 2. Pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang dilakukan oleh dosen dikenai sanksi administratif berupa: bagian A, penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 tahun; bagian B, penurunan jabatan akademik 1 tingkat; bagian C, pemberhentian dari jabatan dosen. Ayat 3. Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pasal 18 ayat 1. Sivitas akademika
yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran integritas akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 dengan tingkat yang terberat. Ayat 2. Dalam hal sivitas akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran integritas akademik terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir. Pasal 19. Sivitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik atas karya ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama. Pasal 20 ayat 1. Sivitas akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai integritas akademik oleh perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan. Ayat 2. Tata cara pengajuan jangka waktu dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ayat 3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan dalam jangka waktu 21 hari sejak sanksi ditetapkan. Ayat 4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 hari sejak diterimanya keberatan. Ayat 5. Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama 60 hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Pasal 21 ayat 1. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh perguruan tinggi tempat dihasilkannya karya ilmiah atau perguruan tinggi tempat sivitas akademika bernaung. Ayat 2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menjatuhkan sanksi. Bab 4. Ketentuan peralihan. Pasal 22. Sivitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebelum berlakunya peraturan menteri ini diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan peraturan perguruan tinggi tempat karya ilmiah dihasilkan. Pasal 23. Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas karya ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya peraturan menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan menteri ini. Bab 5. Ketentuan penutup. Pasal 24. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, bagian A, perguruan tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai integritas akademik. Bagian B, perguruan tinggi yang sudah memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini. Paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Pasal 25. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010
tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Beni Priyanto. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1363. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dian Wahyuni. Salinan ini bersumber dari laman website cidi.kemendikbud.go.id. Sekian pembacaan ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan membantu saudara dimanapun berada. Salam sehat.